Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Vira Silvia Amanda dari MTS Negeri 24 Jakarta, Kampus A. Saya duduk di kelas 8 atau lebih tepatnya kelas 81. Seperti yang udah kalian lihat di judul, saya akan membahas seputar COVID-19 sebagai tugas proyek prakarya untuk penilaian akhir tahun. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan menyebutkan poin-poin apa saja yang akan saya kembangkan di pembahasan COVID-19 kali ini. Poin pertama, apa sih COVID-19 itu? Poin kedua, apa saja gejala-gejala yang menandakan bahwa kita terinfeksi COVID-19? Poin ketiga, bagaimana cara kita agar terhindar dari COVID-19? Poin keempat, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan ketika tetangga atau orang terdekat kita terinfeksi COVID-19? Nonton videonya sampai habis ya, karena di akhir video saya akan menambahkan video percobaan tentang sabun dan virus. Poin pertama, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Yang mula-mulanya penyebarannya itu melalui binatang dan bermutan dari manusia ke manusia. Virus ini biasanya menyerang sistem pernapasan. Kepanjangan dari COVID-19 adalah coronavirus disease yang ditemukan di akhir tahun 2019. Makanya namanya ada angka 19 ya, karena ditemuinya di akhir tahun 2019. Kenapa dinamakan virus corona? Karena virus ini berbentuk bulat dan seperti memiliki mahkota. Kalau kalian bisa search di Google, arti dari corona dalam bahasa Latin itu adalah mahkota. Nah, virus corona sendiri memiliki ukuran 100-120 nanometer. Virus ini juga tidak akan bertahan lama ketika di luar tubuh manusia, dan dia tidak akan stabil jika berada di udara, indoor maupun outdoor. Dengan keadaan suhu Indonesia yang tropis dan lembab, dia akan bertahan selama 3 jam saja. Bisa diibaratkan kalau virus ini sebagai parasit yang menumpang di tumbuhan inangnya. Jadi kita sebagai manusia ini bisa diibaratkan sebagai tumbuhan inangnya. Poin kedua, apa saja gejala-gejala yang menandakan bahwa kita terinfeksi COVID-19? Gejala-gejala yang akan timbul karena COVID-19 ini akan muncul di hari 2-14 hari ketika terinfeksi COVID-19. Tetapi biasanya pasien-pasien COVID-19 merasakan gejala-gejala ini ketika 11-12 hari setelah terinfeksi COVID-19. Di minggu-minggu awal biasanya gejalanya ini masih ringan, yang seperti pertama demam. Bagaimana kita bisa dinyatakan demam? Kita bisa dinyatakan demam ketika suhu tubuh kita melebihi angka 38 derajat Celcius. Yang kedua, biasanya tubuh kalian itu mudah lelah atau mudah capek. Itu dikarenakan daya tubuh kalian atau imun kalian itu mulai menurun, nggak bisa lagi nahan virus-virus yang berusaha masuk ke tubuh kalian. Yang ketiga, biasanya kalian akan merasakan batuk tetapi tidak berdahak. Nah, ini yang menyebabkan tenggorokan kalian kering dan sakit tenggorokan. Yang keempat, ini biasanya gejalanya muncul di akhir minggu awal dan seterusnya di 2 minggu ke depan, yaitu sesak napas. Poin ketiga, bagaimana cara kita agar terhindar dari COVID-19? Menurut saya, upaya paling awal agar mencegah COVID-19 ini bisa dilakukan untuk tetap berada di dalam rumah. Nah, tetap berada di dalam rumah, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita, seperti dari makan makanan yang sehat, berolahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Kalian juga bisa menjaga kebersihan tubuh kalian, dan terutama di bagian tangan kalian, karena tangan itu paling kalian sering gunakan kan untuk makan atau menyentuh bagian organ tubuh yang bisa menyebabkan penularan COVID-19 ini. Kalian juga bisa menjaga kebersihan lingkungan rumah serta di dalam rumah kalian. Barang-barang yang sering dipegang orang sebaiknya kalian semprotkan disinfektan. Disinfektan ini kalian bisa cari di Google cara membuatnya, karena gampang. Menurut saya disinfektan ini disemprotkan ke barang agar barang itu tidak tertempel virus, dan ketika kita menyentuh barang tersebut, jadi kita tidak terkena virusnya, bukan malah badan kita yang disemprotkan disinfektan. Yang kedua, kalian jika ingin keluar rumah,
karena keperluan mendesak saja, seperti kebutuhan primer di rumah kalian itu mulai habis, kayak misalkan nasi kalian, beras kalian itu udah mulai habis, kalian bisa keluar rumah. Tetapi dengan memakai masker dan pakaian tertutup. Maskernya ini juga harus yang benar-benar masker yang bisa menutupi organ hidung dan mulut kalian dari virus ini. Karena kan saya sudah bilang kalau misalkan maskernya ini pori-porinya itu atau celah-celah maskernya itu lebih besar daripada ukuran virus ini, otomatis virus itu masih bisa masuk. Jadi seenggaknya masker ini berpori-porinya atau celah-celahnya itu berukuran lebih kecil dari 100 sampai 120 nanometer. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan dan harus menerapkan social distancing. Apa sih social distancing itu? Social distancing adalah berdekatan atau berkumpulan dengan sekumpulan banyak orang, berkontak langsung dengan orang lain, dan juga menjaga jarak hingga 1,5 meter dari orang lain. Poin keempat, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan ketika tetangga atau orang terdekat kita terinfeksi COVID-19. Upaya yang paling awal, kita harus menenangkan diri kita. Jangan panik, takut tertular oleh COVID-19. Ketika diri kita atau pikiran kita sudah tenang, kita bisa mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghubungi pihak otoritas kesehatan setempat. Nah, dengan kalian menghubungi pihak otoritas kesehatan setempat, dia akan membawa pasien COVID-19 itu ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tenaga medis. Segitu dulu pembahasan COVID-19 di video ini. Nah, selanjutnya saya akan membagikan video percobaan saya tentang sabun dan virus. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang ini saya lagi percobaan tentang sabun dan virus. Alat-alat dan bahan yang kita perlukan adalah 1 wadah kosong. Yang kedua ada sabun. Yang ketiga ada lada sebagai virusnya. Yang keempat ada air putih. Air apa saja ya, bisa air keran juga. Nah, pertama-tama kita tuang airnya ke dalam wadah kosong. Kalau sudah, kita tuang lada sebagai virusnya. Kalau sudah dituang seperti ini, sekarang saya akan coba masukkan tangan saya yang belum dikasih sabun ke dalam virus ini. Kalian bisa lihat di sini virusnya menempel. Kok miring sih? Nah, ini kan tangan saya sudah bersih sekarang. Sekarang saya mau celupin tangan saya ke sabun dulu, baru saya celupin ke virus ini. Nah, kalau sudah langsung saja saya celupin tangan saya yang udah dikasih sabun ke dalam virus ini. Nah, kalian di sini bisa lihat virus ini akan takut dan pergi ketika sabun sudah saya tempelkan di tangan saya. Jadi betapa pentingnya kita memakai sabun ketika kita berkeluar rumah atau setelah memegang benda-benda kotor. Segitu dulu percobaan saya tentang virus dan sabun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.